Bab 1298. Setelah perawat ini mengingatkan mereka, semua orang menemukan bahwa bel alarm adalah bangsal di belakang mereka. Para dokter dan perawat kaget saat melihat ini. Tanpa kata, Kiki berbalik dan bergegas menuju bangsal, tapi dengan panik, tindakan mereka tertib. Senyuman di wajah Abel seperti danau yang membeku, langsung membeku, wajahnya menjadi pucat sekejap, dan tubuhnya menggigil. Meskipun dia tidak tahu arti spesifik dari bel alarm ini, dia dari ekspresi bingung para dokter dan perawat, dapat dinilai bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi pada putrinya, dan situasinya mungkin sangat serius. Dia sama sekali tidak ragu-ragu, saat sekelompok dokter dan perawat bergegas ke bangsal, dia buru-buru melangkah di bawah kakinya dan berlari menuju bangsal. Namun, karena jalan di koridor terlalu licin, dan dia terlalu tidak sabar, dia tiba-tiba menendang kakinya, terpeleset di bawah kakinya, dan jatuh ke tanah dengan tumit, tetapi dia tidak peduli dengan rasa sakitnya, jadi dia bangkit dari tanah berguling. Bergegas ke bangsal. Wajah Woods di belakang Able juga berubah tiba-tiba, dan dia buru-buru mengikuti ke bangsal. Saya melihat Putri Abel di ranjang rumah sakit bergerak-gerak dengan keras karena suatu alasan, matanya berubah lurus, napasnya sangat berat dan cepat, seolah-olah dia baru saja dikeluarkan dari air dan dilempar ke talenan dengan ekspresi aneh. Sakit. Sarana. Wajah Abel tiba-tiba berubah ketika melihat putri yang sakit di ranjang rumah sakit itu. Dia berteriak dan berlari, mencoba untuk meraih tangan putrinya. Tuan Abler, silakan keluar dulu. Seorang dokter pria berambut pirang bergegas untuk menghentikan Abel, mendorongnya keluar, dan dengan cepat mengecilkan hati dia. Kita perlu memberikan pertolongan pertama kepada pasien. Pertolongan pertama. Mendengar dua kata tersebut, tiba-tiba kepala Abel seolah dipukul dengan sebatang tongkat, sekuntum bunga ada di hadapannya, kepalanya berdengung, dan ia hampir jatuh ke tanah. Abler. Woods, yang berdiri di belakang Abel, buru-buru mengulurkan tangannya dan mencampurkan Abel, menahannya, dan membujuknya, ayo keluar dulu, jangan menghalangi dokter untuk bekerja. Ketika dia mengatakan itu, dia dan dokter lain menyeret Abel keluar, dan Abel juga tidak melawan, dan mengikutinya keluar dari bangsal, sempoyongan karena putus asa. Dia berlari masuk ketika dia masuk sekarang, tapi sekarang dia diseret oleh Woods dan dokter pria. Presiden Woods, Anda, bukankah maksud Anda putri saya hanya perlu menunggu pemulihan? Wajah Abel panik, dan dia agak gemetar. Kenapa? Ini hanya beberapa kata, dia butuh pertolongan pertama. Dia tidak percaya bahwa para dokter dan perawat dari Asosiasi Medis Dunia masih membual dan pamer, mengatakan bahwa putrinya tidak akan dapat segera pulih. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 menit putrinya benar-benar membutuhkan pertolongan pertama. Wajah Woods tiba-tiba berubah ketika ditanya oleh perkataan Abel. Dia sedikit terdiam beberapa saat. Ya, awalnya dia mengira bahwa dari situasi putri Abel saat ini, bagian paling sulit dari perawatan medis adalah infusnya sekarang setelah infus berhasil. Saya tidak menyangka masalah seperti ini tiba-tiba muncul. Ya, Cole, apa yang terjadi? Woods dengan tenang bergegas ke dokter laki-laki pirang ke samping dan bertanya, meskipun dokter bernama Cole bukan dokter yang merawat, dia juga terlibat dalam perumusan rencana pengobatan dan konfirmasi pengobatan Putri Abler. Dokter pria bernama Cole tidak menunjukkan banyak kepanikan di wajahnya. Dia menurunkan kacamatanya, ragu-ragu sejenak, lalu menjelaskan dengan suara yang dalam, sebenarnya, situasi ini juga sesuai dengan harapan kami. Ini mungkin terjadi seperti yang diharapkan. Wajah Abel berubah tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata Cole, dan wajahnya penuh amarah. Dia merobek kerah Cole dan berteriak dengan marah, karena Anda telah mengantisipasi situasi ini sebelumnya, mengapa memberi infus kepada putri saya?
Tubuh Abler bergetar terus-menerus, jika bukan karena identitasnya, atau karena wajah Woods, Abler tidak dapat menahan diri untuk tidak meninju Cole di depannya. Sebelum dia dirawat karena putrinya, dia mengantisipasi hal itu akan terjadi, dan pada akhirnya dia dirawat untuk putrinya. Ini bukan untuk membunuh putrinya dengan sengaja. Untuk menyelamatkannya. Cole tampak tegas dan berkata dengan suara yang lantang, "Pak Abler, jika kita memberikan obatnya, tubuhnya mungkin mengalami keadaan darurat di mana obat tersebut berinteraksi satu sama lain. Tetapi jika kita tidak memberikan obatnya, maka saya hanya bisa menunggu kematian." Mendengar apa yang dia katakan, Abel, yang awalnya marah, tidak bisa membantu tetapi sedikit tenang, dan tangannya merobek kerah dokter pria tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan mengendur. Alasan interaksi obat adalah karena masih ada obat lain yang tersisa di tubuhnya. Cole mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Sisa obat ini seharusnya sisa dari obat yang digunakan putri Anda selama perawatan sebelumnya. Meskipun kami baru saja melakukan pemeriksaan mendetail untuk putri Anda, itu karena tubuhnya. Dosis sisa obat terlalu kecil, dan kami tidak tahu jenis obat apa yang tersisa di tubuhnya. Jadi kami mengharapkan kemungkinan interaksi obat, tapi kami tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu serius." Setelah mengatakan itu, dia berhenti, menunduk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Abler, jika Anda yang disalahkan, Anda yang harus disalahkan. Anda yang harus disalahkan karena tidak membawa serta catatan medis putri Anda. Jika tidak, setelah kami melihat pengobatan putri Anda sebelumnya, kami dapat sepenuhnya menghindari situasi ini." Singkat kata, dia mengalihkan tanggung jawab utama masalah itu kembali ke Abel. Mendengar perkataan Cole, wajah Abel seketika berubah menjadi abu-abu, dan lapisan tipis keringat dingin mengucur dari dahinya. Ia ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa dialah yang telah melukai putrinya. Tidak. Bukan dia, itu Hejiarong. Dia menggelengkan hatinya, dan kemudian dia memikirkannya alasan mengapa dia tidak menunjukkan catatan medis putrinya kepada Woods dan orang lain adalah karena dia telah mengikuti kata-kata Lin Yu. Mungkinkah dia dengan sengaja? Abler tertegun sejenak, wajahnya bersahaja, jantungnya berdebar-debar, dan dia bergumam. Jelas, dia mulai curiga bahwa Lin Yu melakukannya dengan sengaja. Punggungnya berkeringat untuk sementara waktu, dan hatinya saya sangat ketakutan. Saya tidak percaya bahwa kota dengan satu orang bisa begitu dalam. Woods tampak senang setelah melihat tatapan Abler, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menilai. Dia menoleh dan segera memalingkan muka, dan bertanya dengan wajah prihatin, "Sekarang bukan waktunya untuk membahas tanggung jawab siapa untuk menyelamatkan orang. Yang penting, apakah nyawa Nona Sarana dalam bahaya? Tidak peduli apa yang kamu katakan, Asosiasi Medis Dunia kita tidak dapat membiarkannya mati, jika tidak, itu akan berada dalam pelukan para penjahat itu." Meskipun dia tidak mengatakan ini secara eksplisit, implikasi dari apa yang dia katakan sudah menyiratkan bahwa Lin Yu dengan sengaja membunuh putri Abel.